Jemaat Tuhan, selamat malam. Kita kembali akan beribadah keluarga. Mari beribadah dengan sungguh bersama seluruh anggota keluarga. Jemaat, silakan berdiri dan kita akan memuliakan namanya. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang menghadap Engkau pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali berada di tengah-tengah ibadah keluarga ini. Dan karena itu, sebelum kami mengambil bagian di dalam ibadah ini, kami mohon anugerah-Mu atas kami. Tuhan mau berkati urapi seluruh rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah semuanya itu boleh berlangsung hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa sebelum kita membacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu karena kami menyadari siapakah kami. Kami menyadari bahwa kami bukanlah orang-orang hebat yang mengerti dan dapat menafsirkan kebenaran firman Tuhan menurut pandangan kami sebagai manusia yang terbatas. Oleh sebab itu kami mohon anugerah atas kami. Tuhan berikan hikmat akal budi, supaya firman yang kami baca dan dengarkan dapat kami fahami, kami mengerti, dan kami dapat melakukan kebenaran firman ini dalam kehidupan kami, dan firman yang disampaikan biarlah juga dapat tertanam dalam setiap hati dan pikiran kami semua yang mendengar, sehingga kami semua dapat berakar dan berdasar hanya di dalam kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab yang diambil dari dalam kitab Matius 23 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat,
kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Malam ini bacaan kita merupakan suatu teguran yang sebenarnya disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan juga para ahli Taurat. Bagi kita yang sering membaca firman Tuhan, terutama Perjanjian Baru, kata Farisi atau orang Farisi dan kalimat ahli Taurat sangat familiar bagi kita, bukan? Mereka adalah kelompok orang yang selalu dikecam atau yang sering kali bertentangan dengan Tuhan Yesus. Tapi tahukah kita siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan orang Farisi dan ahli Taurat? Mengapa mereka selalu dikecam oleh Tuhan Yesus? Orang Farisi adalah kelompok kaum menengah yang berasal dari kalangan masyarakat yang berkembang dari kaum Hasidim, yaitu kelompok yang menganggap dirinya sebagai kaum beragama yang saleh, dan kelompok ini merupakan kelompok yang berkuasa dan memiliki pengaruh di Israel pada masa di mana Tuhan Yesus saat itu berada. Orang Farisi ini adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang di sekitar abad kedua sebelum Masehi. Dan mereka biasanya memisahkan diri dari orang-orang biasa. Pandangan orang Farisi dalam hal keagamaan adalah mereka percaya bahwa firman yang tertulis memang wahyu oleh Allah. Pada saat pelayanan Kristus di dunia, firman yang tertulis ini adalah apa yang kita sebut saat ini sebagai Perjanjian Lama. Tetapi mereka yang memberikan otoritas yang sama untuk berbagai tradisi. Mereka mencoba mempertahankan pandangan mereka tentang tradisi tersebut dengan merujuk kepada Musa. Mereka memberikan standar yang sangat tinggi kepada orang lain, tetapi mereka sendiri sebenarnya hidup di bawah standar yang mereka buat terhadap orang lain. Sangat jauh kehidupan mereka. Orang Farisi membuat tradisi dan penafsiran sendiri tentang Taurat. Dan mereka mewajibkan orang Yahudi untuk mengikutinya. Akibatnya orang-orang menjadi terbebani dengan aturan-aturan yang dibuat oleh orang Farisi ini. Sementara para ahli Taurat, mereka adalah kelompok yang terpelajar yang pada masa Israel kuno pekerjaannya adalah mempelajari hukum, menyalinnya dan menambahkan komentar mereka. Mereka juga kerap kali disewa ketika sebuah dokumen perlu dituliskan atau ketika sebuah tafsiran hukum diperlukan. Namun para ahli Taurat seringkali melampaui batas dalam melakukan penafsiran. Dan seringkali dalam penafsiran ini mereka menambahkan berbagai tradisi ciptaan mereka pada firman Allah. Mereka sangat profesional dalam menjelaskan hukum secara rinci, namun mengabaikan maksud Allah dalam menetapkan hukum tersebut. Kembali kepada bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari dalam kitab Matius 23 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Kira-kira apa yang ingin disampaikan lewat bacaan firman Tuhan pada malam hari ini? Pada ayat yang ke-13 terdapat pernyataan Tuhan Yesus yang menyebutkan celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik karena kamu menutupi
pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Ada ucapan menutupi pintu-pintu kerajaan sorga. Apa arti daripada ucapan ini? Orang Farisi dan ahli Taurat ini memang pintar dalam hal mengajar. Tetapi apa yang diajarkan seringkali tidak berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Namun mereka lebih menitik beratkan terhadap tradisi-tradisi yang dilakukan dan yang diajarkan secara turun-temurun ketimbang firman Tuhan itu sendiri. Sebagai contoh, dalam cerita Alkitab yang kita dapat lihat dalam Matius 12 ayat 10 sampai 13. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat. Orang Farisi menganggap bahwa semua orang wajib menghormati hari Sabat. Artinya pada setiap hari Sabat, orang tidak diperbolehkan melakukan hal-hal atau pekerjaan berat, tetapi tugas mereka hanya berdoa dan beribadah selama seharian penuh. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Tetapi dalam hal ini, Tuhan Yesus justru ingin menyampaikan kepada banyak orang bahwa berbuat baik bagi orang lain pada hari Sabat itu diperbolehkan dan itu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Dan berbuat baik bukanlah sesuatu hal yang salah atau yang bersifat tabu. Dan hal ini pula yang mengindikasikan orang Farisi berani melakukan apa saja yang bisa dilakukan demi mencegah orang mempercayai Kristus. Dan dengan begitu mencegah orang untuk masuk ke dalam kerajaannya. Kristus datang untuk membuka kerajaan sorga. Artinya membuka sebuah perjalanan hidup yang baru. Untuk kita masuki dan menjadi manusia sebagai warga kerajaan itu. Sebab itu bagi mereka, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus secara otomatis seperti mematahkan ajaran-ajaran mereka yang tidak tepat tadi. Dengan demikian, kita bisa melihat mereka mengajar dengan tekun, tetapi tidak ada ketekunan sama sekali di dalam diri mereka untuk mentaati apa yang mereka sendiri ajarkan. Mereka adalah pengajar-pengajar, tetapi bukan murid kebenaran. Mereka adalah pengajar, tetapi hidupnya melawan apa yang sudah diajarkan. Inilah pengajar munafik yang hanya mau menerima hormat dari manusia dengan cara menetapkan batasan-batasan yang bertumpu kepada hal-hal yang sifatnya kedagingan atau untuk kepentingan pribadi semata. Tetapi tidak bertumpu kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya orang dapat mengalami pembaruan hidup lewat kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dalam Matius 23 ayatnya yang ke-14. Di situ Tuhan Yesus menyatakan, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Terdapat perkataan menelan rumah janda-janda. Apa yang dimaksudkan dengan menelan rumah janda-janda ini? Kalau kita melihat terhadap sebuah perjanjian lama, disebutkan Allah adalah hakim bagi para janda itu. Bahkan mereka atau para janda ada dalam perlindungan khusus Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh kitab Amsal 15 ayat 23, di situ dikatakan ia menetapkan batas tanah seorang janda. Artinya Allah menetapkan batas tanah dari orang atau dari para janda tersebut. Dan mendukung perkara mereka.
sebagaimana yang tertulis di dalam Keluaran 22 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Namun apa yang terjadi di sini, orang-orang Farisi justru memperkaya diri lewat pengajaran yang disampaikan, yang ditutupi dengan pekerjaan atau yang ditutupi dengan hukum Taurat. Jadi pengajaran yang mereka lakukan sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang sungguh-sungguh supaya orang mengalami pertobatan. Tetapi dalam setiap pengajaran itu mereka mencari keuntungan. Sehingga dalam pengajaran inilah mereka adalah salah satu cara yang mereka gunakan untuk merampas hak-hak para janda dan mengambil harta mereka demi memperkaya diri sendiri. Dan semuanya ini, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, mereka melakukannya di bawah kedok hukum Taurat dengan cara menyembunyikan perbuatan jahat mereka melalui doa-doa yang sangat panjang. Dan ini benar-benar sangat panjang. Menurut catatan peneliti dan beberapa penulis Yahudi, bahwa orang Farisi biasanya menggunakan waktu kurang lebih selama 3 jam untuk berdoa, dan mereka melakukan ini kurang lebih 3 kali dalam sehari. Memang kalau misalkan kita melihat terhadap ajaran Tuhan Yesus, kita juga diajarkan untuk dapat selalu berdoa kepada Tuhan. Kita dididik agar selalu datang kepada Tuhan, berdoa dan menyampaikan pergumulan-pergumulan kita. Nah, memang terkadang kita membutuhkan waktu yang lama. Jikalau memang kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, atau kita harus mengucap syukur atas setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita lewat hal-hal yang tidak dapat dipikirkan oleh kita sebagai manusia yang serba terbatas, hal itu juga perlu kita lakukan. Dan hal ini sebenarnya telah diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sendiri berdoa semalam-malaman kepada Allah. Akan tetapi doa yang panjang yang dilakukan oleh orang Farisi ini adalah sesuatu doa yang berbeda. Karena dalam setiap doa yang mereka lakukan, mereka sebenarnya hanya mengulang suatu ucapan tanpa ada arti. Dan hal ini seperti tujuan awal atau tujuan mula-mula mereka, di mana mereka mengucapkan hal ini hanya untuk kepura-puraan semata. Tidak berdoa dalam konteks pemahaman yang benar akan firman Tuhan secara tepat. Jadi semuanya itu hanya dilakukan, kalau dalam konteks sekarang ini boleh disampaikan bahwa ini semacam pencitraan yang mereka lakukan. Dan menurut Tuhan ini tidaklah benar, sehingga dalam bacaan pada ayatnya yang ke-14, Tuhan Yesus menghardik mereka, Tuhan mengkoreksi mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Lalu kemudian ketika kita masuk di dalam bacaan Mazmur 23 ayat yang ke-15. Di situ Tuhan Yesus menyampaikan begini, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Menjadikan dia orang neraka. Kenapa demikian? Seperti yang kita ketahui bahwa yang tadi saya sampaikan di awal, ya, bahwa tipikal daripada orang Farisi ini sebenarnya mengajarkan sesuatu yang tidak bertumpu kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi lebih banyak melakukan penafsiran-penafsiran menurut pandangan mereka, dan juga melakukan pengajaran-pengajaran yang sebenarnya hanya untuk memenuhi hasrat atau keinginan kedagingan, tetapi tidak menurut kebenaran firman Kristus. Hal inilah yang membuat
Jikalau kita sebagai seorang guru mengajarkan sesuatu hal yang salah kepada murid, otomatis murid atau orang yang mengikuti kita, orang yang kita ajarkan, itu akan menjadi orang yang tidak berada dalam pemahaman yang benar. Mereka juga akan nantinya melakukan penafsiran-penafsiran sendiri berdasarkan pikiran-pikiran mereka. Sehingga jikalau hal ini terus berlanjut, maka yang terjadi adalah kekacauan. Nah, inilah yang terjadi pada masa itu. Sehingga membuat mereka menganggap bahwa diri mereka jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi daripada orang lain. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang paling benar. Orang-orang yang secara derajat hidupnya jauh lebih tinggi dari orang lain. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang nantinya akan mewarisi sorga. Namun menurut penilaian Kristus, mereka hanyalah anak-anak neraka belaka. Anak-anak neraka. Karena kemunafikan mereka berasal dari neraka. Itulah yang menurutnya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kemunafikan mereka. Sehingga kalau kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 44, di situ disampaikan bahwa orang-orang yang seperti ini, maka bapaknya itu adalah iblis. Iblis adalah bapak segala kebohongan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, lewat bacaan ini kita sebenarnya kembali diingatkan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita harus betul-betul mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya? Untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini, kita harus lebih sering untuk membaca firman Tuhan. Kita harus lakukan itu setiap hari. Supaya dengan membaca firman Tuhan, Tuhan terus mengoreksi hidup kita. Sehingga kita tahu, kita dapat membedakan mana orang-orang yang datang dengan kedok agama, tetapi pengajaran-pengajarannya itu tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu dapat kita koreksi jikalau kita dekat dengan Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan setiap hari. Jikalau kita tidak melakukan ini, maka akan mengalami kesulitan untuk bisa mengenal apakah orang yang datang dengan membawa kedok agama yang memiliki perawakan atau mungkin dengan cara berbicaranya yang lembut. Mungkin mereka ini dapat menjerumuskan kita jikalau kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Karena itu perlu untuk kita bisa terus bergaul dekat dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan haruslah dilakukan dalam pemahaman keimanan kepada Kristus. Sebab sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 17. Bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya jikalau kita tidak membaca firman Tuhan, maka kita belum tentu dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kita. Sehingga kita dapat mudah dibelokkan, mudah dibohongi oleh orang-orang lain. Yang datang dengan atas nama agama dan membawa cara-cara yang baru. Jikalau kita tidak kuat, otomatis kita akan mengikuti apa yang mereka ajarkan. Yang padahal di hadapan Tuhan itu adalah hal yang tidak benar. Oleh sebab itu, jagalah hati kita. Karena melalui hati orang akan menilai kita. Apakah kita itu baik atau tidak? Apakah kita jujur atau munafik? Karena hati yang baik akan terrefleksikan juga dalam tutur kata dan tindakan kita dari hari lepas hari. Firman Tuhan begitu penting. Sebagaimana kita selalu berdoa, kita juga harus membaca firman Tuhan. Inilah dua hal penting yang harus kita lakukan setiap hari. Supaya sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika dia berdoa kepada jemaat di Efesus. Sebagaimana yang menyatakan, aku berdoa
supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Artinya untuk bisa memahami firman Tuhan, kita harus juga dapat mengenal firman Tuhan itu, mengenal Tuhan itu lewat firman, bacaan Alkitab, lewat firman Tuhan. Roh Kudus harus ada dulu di dalam batin kita. Jikalau Roh Kudus tidak ada, maka kita akan sulit untuk dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika kita hidup dalam kebenaran firman, kita hidup di dalam Kristus, maka oleh iman Kristus diam di dalam hati kita, maka kita akan berakar serta berdasar di dalam kasih. Dan ini adalah buah-buah roh yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Hidup yang kita jalani tentunya kita akan berhadapan dengan tantangan-tantangan yang semakin berat ke depan. Tetapi yakin dan percayalah bahwa ketika kita melangkah bersama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan membela kita, Tuhan yang akan menjaga kita. Sehingga apapun yang kita lakukan senantiasa berhasil. Sebab itu tetaplah setia belajar dan taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Sehingga ketika Tuhan datang, kita didapati sebagai orang-orang yang hidup di dalam firman dan menjadi anak-anak yang taat serta dengar-dengaran kepadanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengambil bagian dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh rahmat dan kasih, kembali kami datang pada kesempatan malam hari ini, kami sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih atas firman-Mu yang Engkau telah sampaikan pada kesempatan malam ini. Kami boleh kembali diajarkan supaya kami dapat menjalani kehidupan dengan benar dan tidak menjalankan kehidupan sebagaimana apa yang dipraktekkan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hidupnya tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi tafsiran-tafsiran yang dibuat adalah berdasarkan tradisi dan pemikiran mereka sebagai manusia yang terbatas. Dan malam ini kami berterima kasih bahwa firman yang Engkau sampaikan adalah sesuatu yang sangat berarti dan berharga bagi kami. Karena lewat firman ini kami diajarkan supaya kami tahu untuk dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu biarlah kiranya lewat bacaan dan refleksi firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan Yesus mau menguatkan kami semua
supaya setiap kami yang mendengarkan boleh mengerti, memahami, dan menjalankan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami semua selaku anak-anak Tuhan dari hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan malam hari ini kami juga tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami, di mana kami tahu Tuhan Yesus bahwa ada begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Pertama-tama dengan situasi di mana masih dalam suasana pandemik COVID-19 ini, kami berterima kasih bahwa selaku anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus tetap menjaga memelihara kami. Tetapi kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, biarlah pemulihan Tuhan nyatakan bagi bangsa ini. Saat ini pemerintah terus berupaya agar dapat menyelesaikan proses vaksinasi di seluruh Indonesia dengan baik. Dan kami pun selaku anak-anak Tuhan, kami pun menerima bagian ini. Kami juga divaksin. Oleh sebab itu kami mohon anugerah-Mu atas setiap vaksin yang diedarkan dan yang akan diberikan oleh seluruh masyarakat yang ada di dalam bangsa ini, Republik Indonesia. Tuhan mau berkati proses pembuatannya, bahkan proses vaksin itu sendiri. Agar biarlah apa yang dilakukan boleh nantinya memberikan kontribusi yang baik bagi tubuh kami, sehingga kami semua yang divaksin boleh mengalami pemulihan, kesehatan, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Dan kami nantinya dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Dan oleh karena aktivitas ini, maka roda perputaran perekonomian dan aktivitas di tengah-tengah Republik Indonesia dapat berjalan dengan baik. Dan ini dapat membantu negara kami untuk dapat kembali menjalankan roda perekonomian serta pemulihan perekonomian di tengah-tengah Republik Indonesia. Dan karena itu kami juga berdoa menyerahkan hal yang sama juga kepada setiap negara-negara di dunia. Tuhan juga tetap campur tangan, Tuhan berkati proses yang dilakukan oleh masing-masing negara, dan Tuhan Yesus juga berkati apa yang sudah dibuat dan dilakukan oleh setiap negara di dunia demi pemulihan ke depannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Lalu demikian juga kami tak lupa berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat yang beribadah saat ini bersama-sama dengan kami. Kami tahu Tuhan bahwa ada begitu banyak pergumulan yang dinaikkan oleh mereka. Tetapi satu hal yang kami percaya, satu hal yang kami imani, bahwa ketika kami berdoa, kami memanggil nama Tuhan, melibatkan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kami, baik secara keluarga maupun pribadi lepas pribadi. Kami percaya bahwa ketika kami berdoa, Tuhan Yesus Engkau mendengar. Bahkan ketika kami memanggil nama Tuhan, Engkau hadir. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga lewat kehadiran Tuhan, kami dapat menjalankan seluruh kehidupan kami dengan benar sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu kami berdoa biarlah Tuhan tetap mau menjaga, merawat akan seluruh kehidupan dari kami semua. Tuhan mau berkati setiap keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah GPIB Jemaat Petrus ini, baik itu yang ada di sektor pelayanan 1, 2, 3, dan 4. Tuhan berkati semuanya. Berkati setiap pekerjaan apapun yang dilakukan oleh setiap orang atau setiap keluarga yang saat ini berjuang di tengah-tengah pandemik ini. Berkati mereka yang berusaha dari rumah-rumah, berkati mereka yang juga tetap bekerja di kantor seperti biasa, berkati juga mereka yang juga bekerja dari rumah-rumah oleh karena situasi dan kondisi yang mengharuskan mereka untuk bekerja dari sana. Tuhan juga berkati mereka yang saat ini dirumahkan oleh karena pandemik ini, tetapi jangan Tuhan tinggalkan. Tuhan berkati mereka dan biarlah dengan cara Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka sehingga ada berkat-berkat baru yang Tuhan Yesus kirimkan bagi mereka. Sehingga mereka tidak pernah berkekurangan, tetapi juga berkelimpahan dalam hal berkat. Sehingga mereka juga walaupun di tengah situasi yang tidak mudah, mereka dapat terus menjadi saluran berkat bagi sesama, karena Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Dan demikian juga kami terlupa berdoa bagi jemaat yang saat ini juga sedang sakit. Kami menyadari Tuhan Yesus
bahwa di tengah-tengah jemaat ada juga yang sakit. Apakah itu yang sakit di rumah sakit dan dirawat di rumah sakit, ataupun yang dirawat di rumah. Kami berdoa bagi mereka semua. Biarlah kiranya Tuhan memberkati seluruh proses pemulihan yang dilakukan. Berkati tindakan medis, berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dilakukan, agar biarlah lewat semuanya itu dapat memberikan kontribusi yang baik bagi tubuh mereka. Sehingga dengan kontribusi positif ini, pemulihan terjadi. Dan biarlah jemaat Tuhan yang sakit saat ini, baik itu yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang di rumah, mereka boleh sehat kembali dan dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Dan kami percaya disitulah ada ungkapan syukur yang akan mereka bawakan. Karena mereka tahu bahwa ketika mereka datang kepadamu dan melibatkan Tuhan Yesus dalam proses pemulihan mereka, maka Tuhan Engkau akan menyatakan sesuai kasih karunia-Mu bagi setiap warga jemaat, baik itu yang ada di sektor pelayanan 1, 2, 3, dan 4 dari GPIB Jemaat Petrus DKI Jakarta ini. Karena itu terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terlupa berdoa bagi juga keluarga atau orang-orang yang berada di luar warga jemaat kami yang juga mengalami situasi akibat cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, dan sakit ataupun kejadian-kejadian lainnya yang tidak kami pahami. Kami berdoa dan menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga sertai, Tuhan memberkati, dan Tuhan menyatakan kuasa-Mu sehingga pemulihan boleh terjadi dan mereka dapat kembali hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera, karena Tuhan memulihkan kondisi kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, tolong mereka. Biarlah Engkau menggerakkan setiap pertolongan lewat cara-cara yang Tuhan lakukan dengan mengirimkan orang-orang yang tepat untuk menolong mereka. Supaya lewat pertolongan hal itu ada sukacita, dan disitulah ada ungkapan syukur yang akan mereka bawakan ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian kami juga terlupa berdoa bagi gereja dan pelayanan di mana saat ini kami masuk dalam masa Prapaskah. Gereja kami saat ini telah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menunjang ibadah Prapaskah. Oleh sebab itu kami berdoa bagi setiap panitia yang telah dibentuk. Kami berdoa bagi setiap orang-orang yang telah tergabung di dalamnya, yang saat ini terus bekerja untuk mempersiapkan acara ibadah dalam proses ini. Kami berdoa dan kami mohon Tuhan berkati semuanya. Tuhan mau campur tangan semua orang yang terlibat, baik itu panitia kecil maupun juga warga jemaat yang nanti terlibat, maupun juga mereka yang terlibat sebagai tim multimedia. Tuhan berkati semuanya agar biarlah apa yang mereka lakukan pada akhirnya boleh membuahkan hasil yang terbaik yang dapat dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kami juga berdoa biarlah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses ini Tuhan mau berkati, Tuhan mau campur tangan, Tuhan urapi seluruh kami dan juga seluruh peralatan yang dipergunakan dalam proses persiapan ini. Agar biarlah seluruh proses ini dapat berlangsung dengan baik, peralatan juga berfungsi dengan normal, dengan tidak ada gangguan kekurangan satu apapun, sehingga ketika hari H terjadi di mana kami akan beribadah dengan merayakan kebangkitan, dengan merayakan Paskah, semuanya dapat berjalan dengan lancar, dengan baik dalam kasih dan anugerah-Mu yang kudus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan masih banyak lagi Tuhan Yesus hal-hal yang ingin kami sampaikan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau telah mendengar akan doa kami dan Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu hal-hal yang ingin kami sampaikan sebelum kami menyampaikan hal itu ke hadapan Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan Engkau mau mendengarkan doa kami yang sudah kami bawakan di malam hari ini. Dan Tuhan sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang Engkau telah ajarkan bagi murid-murid-Mu dan juga bagi kami tempat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup dan karya kita melalui pemberian sukarela sambil mengingat nas Alkitab dari 1 Tawarikh 16 ayat 34 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur atas persembahan yang sudah Tuhan berikan. Oleh sebab itu kami mohon biarlah Tuhan Yesus memberkati persembahan ini, agar biarlah apa yang diberikan oleh jemaat-Mu dapat dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan lewat pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gereja teristimewa di GPB Jemaat Petrus. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskanlah persembahan ini dan pakailah seturut kehendak-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Marilah tetap setia dalam kehidupan yang menjadi teladan dalam pelayanan bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Juga di setiap waktu dan tempat.
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.